Nama saya Simon Chandra. Ini podcast pertama saya. Kita namakan Genius Interior. Why? Ya, kita mau ngomongin mengenai dunia interior design ya. Karena kebetulan saya sebagai pelaku di dunia interior sudah 15 tahun, mulai dari studio sampai ke proyek. Jadi banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang saya dapatkan dan coba kita mau share lewat podcast ini yang nantinya akan tiap minggu tayang. Semoga apa yang kita share di sini bisa menjadi ilmu tambahan. Oke, podcast yang pertama ini kita akan mulai dari yang paling dasar dulu, yang pertanyaan yang paling simpel dulu, ya. Apa sih interior design itu? Nah, jujur, 15 tahun saya ada di dunia interior ini, 80% orang itu sebenarnya kurang mengerti atau mispersepsi mengenai apa itu interior design. Interior design itu adalah sebuah proses atau sebuah usaha untuk merancang sebuah ruangan atau beberapa ruangan. Jadi Anda mempunyai rumah terdiri dari 5 ruangan, kamar tidur, dapur, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan dirancang oleh interior design. Mengerti ya? Sampai situ dulu, begitu loh. Nah, lalu yang sering sekali mispersepsi di masyarakat kita adalah mengenai sampai mana sih lingkup interior design itu. Begini, kalau kalian banyak keliling ke pusat kota begitu ya, toko-toko ada pelangnya misalnya Jaya Interior gitu ya, lalu Anda masuk ke toko itu Anda kaget. Kenapa? Ternyata toko itu menjual korden dan wallpaper misalnya. Oke, namanya Jaya Interior tetapi yang dijual korden dan wallpaper gitu ya. Nanti masuk lagi ada sebuah toko namanya Sukses Interior. Anda masuk, dia jualan kasur, dia jualan meja, dia jualan kursi gitu loh. Dia jualan furniture gitu loh. Apakah itu interior gitu loh. Jadi di sini saya mau luruskan bahwa banyak persepsi yang salah. Orang menganggap atau orang berjualan seakan-akan interior itu hanyalah furniture atau interior itu hanyalah wallpaper atau korden. Itu salah gitu ya. Jadi kalau kita tarik lagi dari arti apa itu interior design, yaitu merancang sebuah ruangan. Di dalam interior itu banyak sekali elemen-elemen penyusun interior yang harus diolah dan digabungkan menjadi satu, sehingga itu membentuk satu kesatuan yang terintegrasi. Ya, gampangnya begini, bahasa gampangnya. Lingkupnya interior itu sampai mana sih? Lantai, dinding, plafon, dan seluruh elemen penyusun yang terlibat di dalamnya. Ada furniture, ya, ada wallpaper, ada korden, gitu ya, ada titik lampu, ada titik listrik. Itu semua masuk di dalam lingkup interior. Jadi kalau ada orang datang kepada Anda mengaku-ngaku sebagai desain interior padahal dia itu jualan furniture, berarti Anda sekarang tahu dia orang furniture, bukan orang interior. Nah, ini batasannya harus jelas, begitu ya. Jadi orang desain interior atau desainer interior itu adalah orang yang merancang ya ruangan dengan semua elemen interior yang ada di dalamnya. Lantai, dinding, plafon, dan semua elemen-elemen penyusunnya. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu kapan kita membutuhkan proses desain interior itu? Begini, saya mau bangun rumah, misalnya ya, saya punya tanah 200 meter persegi begitu ya. Saya mau bangun rumah gitu. Apa yang harus saya lakukan yang berhubungan dengan desain interior?
Oke, kalau Anda mau bangun rumah pertama kali, pasti Anda mencari yang namanya jasa arsitek. Ya. Nah, di sini saya mau jelaskan mispersepsi kedua yang sering terjadi di masyarakat. Di masyarakat kita banyak sekali biro-biro arsitek. Itu yang merangkap interior. Jadi saat Anda menggunakan jasa arsitek, dia akan langsung juga menawarkan Anda untuk mendesain interiornya. Misalnya seperti itu. Apakah salah atau benar? Sebenarnya tidak bisa dikatakan 100% salah, tapi juga tidak bisa dikatakan 100% benar. Karena apa? Saat Anda sekolah arsitek, itu ada subbab Anda belajar interior. Sama, Anda sekolah dokter umum, pasti ada sedikit subbabnya Anda belajar mengenai jantung. Tetapi saat Anda membutuhkan asistensi atau konsultasi atau obat atau resep yang berhubungan dengan sakit jantung Anda, apakah Anda pergi ke dokter umum? Itu tidak cukup. Anda harus ke spesialisasinya. Nah, ini pun sama. Oke, Anda mau bangun rumah, Anda mau membuat properti, Anda memanggil jasa arsitek. Namun, Anda pun harus menggunakan jasa interior design untuk spesialisasinya. Karena apa? Arsitek adalah arsitek, interior adalah interior. Tidak bisa saling berkebalikan. Apakah orang interior tidak bisa mendesain rumah layaknya arsitek? Bisa. Tetapi pasti tidak sedetail, tidak benar seperti seorang arsitek. Apakah arsitek bisa mendesain interior? Bisa. Tetapi itu bukan spesialisasinya. Oke, balik lagi. Oke, Anda sudah mendapatkan arsitek, proses gambar, perencanaan, dan lain sebagainya. Lalu kapan Anda harus mencari atau memulai proses desain interior properti Anda? Harusnya saat arsitek atau gambar arsitek sudah mulai rolling, ya oke lah, 80% begitu ya. Gambarnya udah mulai kelihatan, mulai tampak gitu ya, bangunan Anda berapa lantai gitu ya, lalu dinding-dindingnya, lalu kolom-kolomnya, jarak antara lantai dan dak di atas itu berapa, semuanya 80% sudah oke. Itu waktunya Anda mencari desainer interior. Ya, biro desainer interior atau seseorang desainer interior yang cukup mumpuni, gitu ya. Nah, disitulah saatnya. Karena apa? Harus kolaborasi dari awal. Nah, ini mispersepsi yang ketiga. Di masyarakat, seringkali orang menganggap interior itu di belakang. Oh, belakangan aja interior itu. Bangun rumah dulu ya. Rumahnya udah mau finishing, udah mau selesai, ya, udah 80% progres, baru cari orang interior. Ini kesalahan balik lagi di awal, karena mereka menganggap, oh interior itu kan cuma furniture, interior itu kan cuma wallpaper, sesuatu yang sifatnya finishing di belakang. Itu totally salah. Contoh, kalau Anda memakai jasa interior atau Anda mempunyai perencanaan interior dari awal, maka itu berhubungan dengan titik stop kontak Anda, titik listrik. Bayangkan kalau dari awal Anda tidak memakai atau tidak memiliki perencanaan interior, berjalan dengan gambar arsitek, is okay. Arsitek atau konsultan mechanical electrical juga akan menggambarkan titik-titik listrik. Namun yang beda dengan interior, saat interior mendesain, dia interior yang benar ya, pasti dia akan mendrive dirinya menjadi Anda. Bagaimana kehidupan Anda sehari-hari. Contoh, bagaimana Anda memasak di pantry sehari-hari. Ada berapa elektronik di situ? Anda pakai juicer? Atau Anda pakai pemanas air? Atau Anda pakai dispenser? Apapun itu akan didetailkan oleh orang interior. Lalu dipikirkan stop kontaknya di mana, kekuatan kabelnya yang berapa, wattnya berapa. Ya. Nah, kalau Anda tidak memiliki perencanaan interior, rumah itu sudah jadi, lalu dipasanglah pantry begitu ya.
Dan suatu saat Anda mau colokin, Anda punya juicer, Anda punya pemanas air, nggak ada stop kontaknya itu. Karena tidak direncanakan dari awal. Nah, jadi apa yang terjadi? Akhirnya bikin jalur kabel baru. Dalam arti adalah melukai dinding lagi, narik kabel lagi, kotor-kotor lagi, biaya lagi, dan masih banyak yang lain. Itu fakta di lapangan. Dan mungkin bagi Anda, sebagian Anda yang mendengarkan saya bicara ini, Anda sudah mengalami. Nah, dari podcast yang pertama ini, dari video yang pertama ini, saya menitik beratkan pada mispersepsi tentang interior design, sehingga nanti kalau Anda butuh proyek, Anda memiliki rencana membangun rumah, membeli rumah, dan lain sebagainya, Anda sudah tahu kapan timingnya Anda harus memakai interior design. Oke, nah interior design itu harusnya berjalan beriringan dengan proyek. Dia harus ikut involve di proyek. Saat pembangunan itu pasti akan ada perubahan. Dinding berubah, kolom seringkali berubah, begitu ya. Tiba-tiba ada hal-hal yang berubah, titik listrik berubah. Interior design itu harus mengikuti. Sampai nanti pada saatnya, ya, mereka harus memproduksi barang-barang atau elemen-elemen interior, furniture, ya, pantry, lampu, begitu ya, stop kontak, wallpaper, karpet, dan lain sebagainya, itu bisa sesuai dengan kondisi proyek yang sudah ada. Nah, sehingga hasil akhirnya apa? Ya, hasil akhir dari proses desain interior itu adalah lebih ke feel, rasa, atau perasaan. Saya ulang ya. Hasil akhir dari sebuah proses interior design itu adalah feel, perasaan. Saat Anda masuk ke ruangan kamar Anda, di mana nanti Anda akan tidur, kalau interior itu sudah dirancang sedemikian detail sesuai dengan keinginan Anda, harapan Anda, dikombinasikan dengan ilmu dari interior yang mumpuni, seni dari interior yang mumpuni, itu akan terlihat indah oleh mata Anda, terasa nyaman oleh kulit Anda, ya. Lalu indera-indera perasa Anda yang lain pun bisa sama-sama mewujudkan suatu perasaan yang entahlah, orang banyak mengatakan ini keren, homey mungkin ya, hangat, warm, atau apapun sesuai visi yang Anda inginkan di awal. Oke, balik lagi ya. Jadi saya tutup podcast awal ini. Yang pertama, Anda sudah mengerti secara singkat apa itu interior design. Yang kedua juga lingkup interior design itu apa. Yang ketiga juga bagaimana prosesnya, kapan Anda harus pakai interior design. Lalu yang keempat adalah hasil akhirnya itu apa. Salam dari saya, sehat selalu, bertumbuh selalu, dan selalu berkarya. Terima kasih.